Halo Sobat Sriwijaya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun berada. Saya, Serma Koat Linda Pratiwi, akan memandu kalian dalam Sriwijaya Podcast. Sobat Sriwijaya, saat ini sedang ramai dibicarakan program pemerintah yaitu luas tambah tanam di wilayah khususnya Sumatera bagian selatan. Kira-kira apa sih LTT itu dan apa tujuan serta manfaatnya? Hari ini akan kita bahas program luas tambah tanam bersama Komandan Kodim 0430 Banyuasin, Letkol Infantri Roni Sugiarto dalam acara Sriwijaya Podcast. Mohon izin, selamat datang Komandan. Selamat datang, Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam Sriwijaya Podcast pada hari ini. Berbicara tentang program luas tambah tanam, mungkin bisa dijelaskan Komandan, apa sih program luas tambah tanam itu sendiri? Ya. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang luas tambah tanam, saya izin memperkenalkan diri. Saya sendiri, Letkol Infantri Roni Sugiarto. Saya jabatan Dandim 0430 Banyuasin. Saat ini kami berdinas di Kabupaten Banyuasin yang tentunya rekan-rekan sudah mengetahui Banyuasin ini memiliki potensi tanaman padi yang sangat luas. Bahkan saat ini Kabupaten Banyuasin menduduki peringkat 3 nasional. Siap. Untuk penghasil padi. Apa itu luas tambah tanam? Luas tambah tanam yaitu suatu program pemerintah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menambah produksi pangan nasional, yaitu dengan cara memotivasi petani atau kelompok tani untuk memaksimalkan produksi tanaman padi sehingga diharapkan bisa mewujudkan suatu ketahanan pangan nasional yang menuju kepada swasembada pangan nasional. Siap. Gitu. Luas tambah tanam sendiri adalah salah satu program pemerintah, Komandan. Izin. Apa peran Kodim 0430 Banyuasin terkait adanya program pemerintah tersebut? Ya. Baik, untuk peran Kodim 0430 Banyuasin dalam hal ini adalah peran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, yaitu melalui para Babinsa melaksanakan pendampingan kepada kelompok tani ya, bersama-sama dengan PPL atau penyuluh pertanian, kemudian petugas-petugas yang berkaitan dengan pertanian, sehingga bisa meminimalisir kendala-kendala yang ada di petani dan diharapkan petani bisa meningkatkan program indeks pertanaman mereka tanpa ada kendala yang berarti. Dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan kendala-kendala yang di lapangan tadi dimungkinkan ada bisa teratasi dengan cepat. Seperti itu. Siapa Pak, bisa dijelaskan sedikit sebagai edukasi kami semua juga dan masyarakat sekalian, kendala-kendala dalam menjalankan program pemerintah luas tambah tanam ini seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya. Baik, kendala-kendala yang dihadapi sebagai contoh yang selama ini adalah adanya mungkin distribusi pupuk yang kadang-kadang tidak lancar sehingga perlu pendampingan. Ya. Dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan jalur komunikasi tidak terputus sehingga distribusi pupuk sampai dengan ke petani atau ke potan bisa terdorong dengan lancar dan bisa tepat waktu sehingga hasil panen bisa sesuai yang diharapkan. Ya. Kemudian kendala lain yaitu adanya sistem pengairan yang saat ini sebagian ada hambatan sedikit-sedikit ya. Dengan adanya
program-program dari TNI Angkatan Darat, yaitu melalui Sodetan, melalui TNI, membantu optimasi lahan sehingga saluran-saluran air yang memungkinkan untuk irigasi bisa teratasi dan terdukung dengan baik. Ya, demikian. Terkait dengan kendala sendiri Pak, hal-hal apa saja yang dilakukan Kodim 0430 Banyuasin dalam mendukung program LTT ini dalam bentuk tindakan-tindakan di lapangan Pak? Yang telah dilaksanakan oleh Kodim Banyuasin yaitu dalam rangka mendukung program LTT dari pemerintah, yaitu yang pertama ikut melaksanakan rapat koordinasi ya untuk menyusun target LTT bersama komponen terkait. Dalam hal ini Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, kemudian dengan PPL, dengan Poktan yang ada di lapangan ya, sama-sama Babinsa ini rapat dengan mereka, menyusun apa kendala-kendala, apa strategi yang digunakan untuk percepatan tanam tadi. Ya, kemudian yang kedua melakukan monitoring dan cross check data yang aktual, baik dari Poktan itu sendiri atau kelompok tani maupun dari dinas-dinas terkait. Ya, terkait mungkin dengan benih atau dukungan alsintan atau mungkin dukungan pupuk yang ada supaya tepat waktu dan tepat sasaran pada petani. Ya, kemudian kita tahun 2024 kemarin telah melaksanakan optimasi lahan, ya, sehingga lahan-lahan baku sawah ini yang tadinya terdapat sedikit kendala karena mungkin sedimentasi saluran irigasi atau mungkin tanggul yang jebol atau mungkin hal-hal lain yang bisa menghambat indeks pertanaman tersebut ya sudah bisa diatasi. Bahkan beberapa tempat di Kabupaten Banyuasin saat ini sudah mencapai IP 300 ya. Kemarin kami ke wilayah Kecamatan Makartijaya ya. Sebagian besar masyarakat di sana sudah IP 300. Apa itu IP 300? Ya, IP 300 adalah indeks pertanaman di mana 1 tahun dalam tanam itu kita sudah 3 kali tanam ya, sehingga bisa maksimal hasil yang dicapai ya. Kemudian selain itu Babinsa juga mendata potensi luas lahan yang ada di masyarakat, sehingga lahan-lahan kosong atau lahan-lahan yang tidak ditanami dengan baik bisa diarahkan kepada Poktan, kepada para petani bersama-sama dengan PPL. Ya, kita mendorong mereka untuk ayo kita menanam supaya hasil tanaman atau hasil pangan ini meningkat. Ya. Kemudian menyusun pola tanam kepada jarak panen ke tanam. Ya. Jadi yang tadinya masyarakat tadi IP 100, ya, bahkan dari IP 0 menjadi IP 100 atau yang IP 100 menjadi IP 200 atau 300, itu jaraknya kadang-kadang habis panen mereka ini menunggunya agak lama. Nah, kita dorong ya, para Babinsa ini bersama PPL mendorong para petani ayo cepat menanam dengan menanam serentak ya, dikoordinasikan dengan dinas terkait bisa menanam lebih cepat sehingga targetnya IP 300 tersebut bisa tercapai ya. Kemudian Babinsa juga membantu ya sarana produksi ya, kemudian alsintan pendukung ya. Beberapa waktu yang lalu kita membantu Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Banyuasin untuk mendistribusikan beberapa alsintan dukungan dari pemerintah ya, kepada Brigade Pangan ya. Karena apa? Karena apabila dinas tersebut membagian tersendiri otomatis banyak kendala ya, otomatis banyak kendala yang mereka hadapi. Dengan kita bantu Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan tersebut, alhamdulillah bisa terlaksana dengan aman dan lancar. Kemudian yang terakhir, Babinsa ini waktu-waktu yang ada dia aktif untuk berdiskusi dan berdialog dengan para petani ya, untuk mencari
apa saja permasalahan-permasalahan yang timbul yang bisa menghambat para petani untuk mewujudkan pola tanam mereka, ya. Jangan sampai petani ini menanam padi ada kendala-kendala di lapangan. Ya. Itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Mohon izin Bapak, dalam pemahaman saya sendiri, secara awam, Ya. luas tambah tanam hanya menyangkut tentang luas wilayah. Iya. Tapi saya sedikit mendengar pemahaman Bapak tadi di awal, di belakang ya Pak, tentang optimalisasi lahan, diversifikasi dan lain-lain ya Pak ya. Mungkin saya rasa bukan hanya saya, masyarakat luas juga belum paham ini tentang program luas tambah tanam. Mereka mungkin hanya berpikir tentang masalah wilayah Pak. Mohon izin dijelaskan sedikit Bapak. Siap. Baik, jadi luas tambah tanam ini tidak hanya bagaimana memaksimalkan area-area tanam yang memungkinkan untuk bisa kita tanami dengan tanaman pangan, dalam hal ini adalah padi, itu kita tambah luas, bukan hanya itu. Ya. Jadi sebagai contoh, kita punya area luas tanam ini 100 hektar. Ya bagaimana 100 hektar itu dimaksimalkan untuk ditanami semua. Tidak ada lahan yang kosong tidak ditanami. Kemudian selain memaksimalkan areal tanam yang ada, kita juga memaksimalkan waktu tanam. Ya, jadi waktu tanam tersebut yang tadinya IP 0 atau indeks pertanaman 0 menjadi IP 100. Ya. Itu dengan apa? Ya, dengan kemarin dilaksanakan optimasi lahan, ya, kegiatan optimasi lahan, akhirnya tanah-tanah atau areal tanam yang tadinya belum bisa ditanami bisa menjadi ditanami padi menjadi IP 100, IP indeks pertanaman 100 atau 1 kali tanam. Bahkan daerah-daerah yang sudah ditanami IP 100 menjadi IP 200 dan harapannya IP 300. Ya. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Banyuasin ini yang tadi kami sebutkan di awal itu sudah menuju ke IP 300. Ya, contohnya Kecamatan Tanjung Lagu. Ya, kemudian ada Kecamatan Makartijaya. Ya, dan beberapa kecamatan yang lain, ya, itu sudah menuju ke IP 300. Berarti sudah 3 kali lipat yang tadinya itu kita menanam sebagai contoh 100 hektar, sekarang dalam 100 hektar ini setara untuk 300 hektar. Nah, jadi itu yang dianggap salah satunya luas tambah tanam. Ya, demikian. Terima kasih Pak. Siap. Ya. Dalam program LTT ini sendiri ya Pak, selain TNI, siapa saja yang berperan dalam program ini dan bagaimana proses pelaksanaannya di lapangan? Ya. Baik, selain TNI, kita juga bersama-sama dengan tentunya Poktan, ya, karena Poktan ini pelaku utama, ya, di dalam pertanian tersebut, ya, pelaku utama, ya, yang turun di lapangan, yang tiap hari ada di lapangan ini Poktan ini, ya, dibantu oleh penyuluh-penyuluh pertanian, ya, dalam hal ini PPL, kemudian ada Korlap, ya, ada Korlap, koordinator lapangan-lapangan yang ada di lapangan. Kemudian Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Hortikultura dari kabupaten maupun provinsi itu juga turut memantau di lapangan semuanya. Termasuk di dalamnya Dinas Pertanian ya Pak? Ya, benar. Dan program ini kan telah berjalan ya Pak. Apa saja tujuan dan program LTT ini Pak? Tujuan dari LTT tidak heran yaitu mewujudkan suatu ketahanan pangan nasional secara cepat dan sesingkat mungkin untuk menuju ke swasembada pangan nasional. Jadi harapannya dengan adanya LTT ini, ya, dari program pemerintah melalui Kementan RI, yaitu Indonesia ini bisa swasembada pangan, ya, sesingkat-singkatnya. Bahkan target pemerintah mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita tidak impor pangan lagi, ya, tidak impor pangan lagi. Dan tujuan lain dari meningkatkan ketahanan pangan dan swasembada pangan tersebut yaitu mensejahterakan para petani. Ya, para petani ini bisa menjadi paling sejahtera. Ya, bahkan mengajak para pemuda, ya, pemuda ini yang tadinya pemuda ini sukanya mungkin tinggalnya di kota atau mungkin di
dia tidak suka yang kotor-kotor atau turun ke sawah. Ini pemuda ini, ayo kita turun ke sawah, karena sawahnya punya nilai potensi yang sangat besar. Ya, kita bandingkan saja. Kalau di wilayah Kabupaten Banyuasin itu potensi panen saat ini sekitar 5,5 sampai 6 ton per hektar. Itu izin ya untuk Banyuasin ya Untuk Pak? Banyuasin, ya, karena memang struktur tanahnya agak sedikit berbeda, ya, perlu penanganan khusus. Dibandingkan dengan wilayah di Jawa Barat yang bisa sampai 10 sampai 12 ton. Nah, itulah jawabannya kenapa di Jawa Barat masih peringkat nomor 1, ya, karena mereka punya hasil itu per hektarnya bisa sampai 10 sampai 12 ton. Kita baru 5 sampai 6 ton, ya. Kita bandingkan dengan harga yang ditetapkan pemerintah saat ini, harga GKP, gabah kering panen yang ditetapkan dari pemerintah, ya, itu 1 kilonya saat ini 6.500. Ya, 6.500. Ya. Kalau dikali 6 atau dikali ya sekitar 6 ton per hektar, itu sudah mencapai sekitar 39 juta 1 hektar 1 kali panen kotor. Nah, apakah luar biasanya itu? Ya, alangkah luar biasa hasil tersebut. Nah, makanya dari pemerintah mengajak, ayo para pemuda, ya, turun ke sawah, menciptakan suatu ketahanan pangan nasional, swasembada pangan nasional. Karena bertani ini ada keren, asik. Betul. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak, manfaat yang utama untuk petani, mensejahterakan petani dari program ini apa Pak contohnya Pak? Hal-hal yang memang sangat bermanfaat dari untuk kelompok tani itu sendiri. Ya, dengan pemerintah, ini masalah kesejahteraan ya, kita Ya, bisa masuk kesejahteraan. Bapak, Ya, dengan pemerintah menetapkan harga acuan untuk gabah kering panen, ya, GKP, itu dengan kisaran harga di minimal 6.500 per kilogram. Diharapkan para petani ini punya motivasi dan semangat yang tinggi untuk mensukseskan program pemerintah yang mana dengan menanam, mereka ini rajin menanam, ya, memaksimalkan tanam padi di sawah tersebut, ya, itu petani bisa mendapatkan hasil yang lumayan cukup besar, ya. Jadi tidak petani berpikir lesu karena waduh saya udah nanam capek-capek, udah ini, tapi hasilnya tidak sebanding yang saya harapkan. Tetapi dengan program pemerintah seperti ini, dengan optimasi lahan, dengan dukungan bibit, dukungan pupuk atau dolomit atau dukungan alas intan yang ada, ya, bahkan kemarin sudah didukung traktor roda 4, traktor roda 2, kemudian transplanter, kemudian amberjack, nah kemudian ada combine dan lain sebagainya. Itu sudah sangat luar biasa. Petani ini petani sejahtera, ya. Harapannya apa? Ya tadi memotivasi para petani ini, ya, mereka giat turun ke sawah, ya, giat untuk menanam, harapannya untuk menciptakan suatu produksi pangan yang meningkat, ya. Diharapkan dengan produksi pangan yang meningkat ini, ketahanan pangan nasional bisa tercapai, ya. Dengan ketahanan pangan nasional ini tercapai, akhirnya sistem pertahanan keamanan kita ini bisa stabil dan tidak tergoyahkan. Ya, demikian. Sampai dengan saat ini Bapak, program luas tambah tanam ini sudah seberapa jauh berjalan di Kodim 0430 Banyuasin, dan di mana saja lokasi berjalannya program luas tambah tanam ini Pak? Ya. Untuk program LTT atau luas tambah tanam di Kabupaten Banyuasin ini, alhamdulillah sudah berjalan tahun 2024 ini sudah berjalan dengan lancar, bahkan berlanjut ke 2025 ini, ya. Itu mayoritas di Kabupaten Banyuasin, ya, itu terdapat beberapa kecamatan sentra penghasil padi, ya.
Ini saya sebutkan dari 21 kecamatan itu di Banyuasin itu ada Kecamatan Tanjung Lago, ya, Kecamatan Makartijaya, kemudian Air Saleh, ya, Sumber Marga Telang, kemudian Muara Padang, Muara Sugian, ya, kemudian ada Kecamatan Karangagung Ilir, kemudian Banyuasin 2, kemudian Kecamatan Selat Penuguan, dan ada beberapa kecamatan yang lainnya itu yang mulai mereka untuk beralih dari sebagian dulu petani karet atau petani sawit, ya sebagian mereka sadar karena potensi tanam padi tadi sungguhlah luar biasa saat ini, ya. Dengan harga yang ditetapkan pemerintah ini dengan 6.500 harga GKP, masyarakat ini tertarik untuk merubah pola tanam mereka dari berkebun menjadi pertanian, ya itu. Sampai ini ya Pak, merubah pola tanam mereka ya, Ya. Pak ya, jadi beralih ke pertanian Pak. Ya, dari perkebunan ke pertanian. Siap. Ini salah satu hal yang luar biasa. Betul Pak. Ya. Mohon izin, apa harapan Komandan sendiri terkait adanya program ini untuk kedepannya? Ya, kedepannya kami berharap program ini menjadi program prioritas nasional karena yang pertama pada hakikatnya makhluk hidup ini, ya, atau manusia ini semuanya perlu makan, dan itu kebutuhan yang paling dasar, ya, bahkan tidak bisa digantikan apapun selain makan. Ya. Kemudian dengan adanya program dari pemerintah ini tentang LTT ini, luas tambah tanam ini, harapannya Kabupaten Banyuasin bisa mewujudkan dan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menuju kepada swasembada pangan nasional. Bahkan kami berharap Banyuasin tidak hanya puas ke peringkat 3 nasional, ya. Kita mendorong para petani untuk semuanya mudah-mudahan bisa menuju ke IP 300. Dengan adanya petani dengan IP 300 tersebut, insya Allah Kabupaten Banyuasin bisa menjadi peringkat 1 nasional. Ya, terima kasih. Baik Sobat, seperti itulah yang sudah kita dengarkan bersama peran TNI AD dalam satuan teritorial khususnya di wilayah Sumatera bagian selatan dalam mendukung program luas tambah tanah di wilayah Kodam 2 Sriwijaya. Semoga ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi Sobat Sriwijaya sekalian. Terima kasih telah menyaksikan Sriwijaya Podcast. Salam hormat Sriwijaya.